Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Nusalli wa nusallim ala sayyidina al-arabiyil mubin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man nahja bimanhajihi ila yaumiddin amma ba'd. Ahibbati fillah, tadhakkaru fa inna Allah ta'ala qad qala fi mahkamati tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fil hadits asy-syarif da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ahibbati wa habaibi fillah, kaifa halukum? Sehat semua insyaallah ya. Yang di rumah, yang masih rebahan, coba bangun dari kasur, wudu ya. Yang belum salat duha, boleh salat duha. Ya, yang sudah silahkan fokus untuk kajian OSIS pada hari ini insyaallah ya. Ya, qabla bidayah ya, sebelum memulai, hayya naftah hadzal liqa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini Ustadz akan membahas atau mengangkat ya beberapa poin dari satu hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan, memberitakan kepada kita semua, ya, gimana nanti ketika hari kiamat kelak, ya, Allah menjanjikan beberapa golongan atau kategori yang nanti Allah naungi. Kita pernah tahu bahwa di hari kiamat itu tidak ada nasir, tidak ada yang menolong, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan siapa saja sih orang-orang yang kelak nanti dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kiamat kelak. Hadis berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'u fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun ta'atuhu imra'atun dzatun mansubin wa jamalin faqal inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fahadat aynahu muttafaqun alaih. Artinya ya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Kalau kita membaca hadis ya atau menemui suatu buku hadis ya, sering ya, dan banyak sekali kita temukan ya yang mana rawinya itu ya disebut sebagai Abu Hurairah ya. Radhiya, semoga Allah meridhoi ya, Allahu si Allah anhu, dari Abi Hurairah. Beliau berkata,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, anin Nabi dari Nabi sallallahu semoga Allah memberikan salawat Allah si Allah alaihi atas Nabi wasallam dan keselamatan. Qala berkata bersabda sab'atun. Nah, sab'atun. 7 kategori. Yudilluhum di mana mereka itu dinaungi oleh siapa? Allah. Allahu si Allah Ta'ala yang maha tinggi. Fidillihi di naungannya. Yauma nanti saat hari la dilla tidak ada naungan illa kecuali dillu. Naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja disebutkan yang pertama? Imamun adlun. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Ya. Jadi yang pertama itu adalah imam yang adil. Ketika seorang itu menjadi pemimpin dan dia itu adil, ya. Dan adilnya di sini itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menempatkan ya mana yang harus ya, diadilkan. Seperti contoh ada di sana mengatakan ya khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara awsatuha itu ya pertengahan, seperti itu. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil itu termasuk menjadi golongan yang Allah naungi kelak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'u fi ibadatillah. Wasyabun, nah syabun ini kita ini ya. Kita, para pemuda, para remaja ya. Syabun itu seorang remaja ya. Nasya'u ya, yang mana dia itu tumbuh ya fa'ibadatillah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan yang kedua yang dimana Allah itu nanti naungi kelak di hari akhir, yang kedua itu adalah apa? Pemuda, remaja ya, yang mana dia itu tumbuh ya fa'ibadatillah dalam ibadah kepada Allah. Seperti itu. Ya, kemudian ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ya. Dan seorang lelaki warajulun dan seorang lelaki qalbuhu hatinya seorang laki-laki ini apa? Mu'allaqun itu artinya tergantung ya. Fil masajid di masjid. Bukan berarti hatinya itu digantungnya di masjid, bukan ya. Tapi apa? Senantiasa hatinya itu keterkaitan ya kepada masjid atau pada Baitullah Azza wa Jalla ya. Senantiasa rindu dengan masjid seperti itu ya. Yang mana para laki-laki itu mereka sangat gemar ya dan sangat gatel ya kakinya itu untuk segera ke masjid. Besok mungkin kalau kalian yang di asrama ya kan 5 menit bahkan 10 menit sebelum muadzin azan ya kita sudah siap sedia di masjid seperti itu 5 waktu sholat. Atau besok yang sudah kita semua masuk ya zuhur persiapan sholat di masjid tanpa dikeprok-keproki, tanpa harus digentak terlebih dahulu baru mau masuk masjid, tapi tergerak sendiri hatinya. Oh iya, ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mereka itu akan dinaungi di hari kiamat kelak. Jadi, dengan motivasi itu kita bersemangat untuk datang lebih awal ke masjid. Ya. Kemudian yang kedua, warujulani dan 2 sahabat ya. Tahabban yang mana saling mengasihi ya, berteman karena Allah, fillah di jalan Allah, ijtama'a yang mana mereka berdua itu bertemu ya, alaihi di atas jalannya Allah, wa tafarraqu alaihi dan berpisah juga karena Allah. Jadi yang namanya bersahabat, berteman itu bukan hanya semata-mata oh ya, dia itu jago main ML, dia jago main Free Fire.
bukan ya, atau yang punya banyak diamond itu bukan ya. Tapi kalau orang yang sahabat yang benar, kalian mencari teman yang benar, itu kalian harus melihat dari teman-teman sekitarnya ya, bagaimana dia bergaul. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, almar'u ma'aman ahabbu. Ya, seseorang itu dicerminkan atau dilihat ya dari orang yang ia kenal atau orang yang dia bergaul dengannya, seperti itu. Ya. Kemudian juga tidak hanya berkumpul atau bertemu dalam keadaan senang, ya. Oh, teman ini punya duit banyak. Oh, teman ini punya makanan banyak. Oh, teman ini punya game banyak, HP-nya masa kini. Akhirnya kalian akan mendekati teman tersebut. Itu salah. Ya. Dan kemudian ketika kalian berpisah, itu bukan hanya karena masalah musuhan atau hal-hal yang sepele, kemudian kalian bertengkar sehingga kalian mendiamkan saudara kalian selama lebih dari 3 hari. Itu tidak boleh. Ya. Tadi, ketika kalian bertemu kepada teman kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ketika nanti berpisah, insya Allah Allah akan ya tuntun, akan tunjukkan. Ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, warajulun da'athu imra'atun, dan seorang laki-laki da'athu, yang mana dipanggilnya laki-laki ini seorang orang perempuan, ya. Perempuan ini merayu laki-laki tersebut. Perempuan yang memiliki dzatu mansubin, ya, yang memiliki nasab, ya, nasab atau keturunan yang baik, ya. Kemudian wajah malin dan cantik, ya. Faqala ini akhafullah. Dia bilang, aku takut karena Allah. Maksudnya apa, Ustadz? Nah, ini mungkin terjadi di kita semua, apalagi kalian yang sekarang itu hampir 24 jam itu temannya itu bukan lagi Al-Qur'an tapi apa? Handphone atau ponsel, ya. Memang niatnya di awal itu kalian untuk apa? Belajar. Tapi ya, tanpa disadari klintong masuk suara chat masuk, ya, dan itu tidak tahu siapa. Ya. Mungkin yang kalau yang ikhwan berarti yang chat itu mungkin akhwat, kemudian ya sampai pacaran, nah ini naudzubillah min dzalik, ya, nggak boleh. Ya. Ketika ada seseorang mengajak kalian berbuat seperti itu untuk pacaran dan lain-lain atau untuk hal-hal negatif, kalian harus berkata, ya, ini akhafullah, aku ini takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah sananya ngerayu, kalian malah kepincut gitu ya, nggak boleh. Apalagi ikhwan ini ya, harusnya lebih kuat gitu ya. Jangan mudah tergoda, apalagi di rumah. Gabut, nggak tahu mau ngapain, akhirnya chat ke akhwat ataupun sebaliknya, akhwat ke ikhwan. Ya, semoga tidak ada seperti itu. Ya. Jika kalian melaksanakan hal ini tadi, ya, kalian akan termasuk dari golongan yang kelima. Ya. Allah akan menaungi kalian di hari akhirat kelak. Kemudian yang keenam, warajulun, dan seorang laki-laki tasaddaqo, yang mana dia itu bersodakoh, bisodakotin, dengan suatu sodakoh, fa'akhfaha, maka dia menyembunyikan sodakoh tersebut, hatta sampai ibaratnya itu apa? La ta'lama, tidak mengetahui, shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiku, apa-apa yang diinfakkan, yaminuhu, oleh tangan kanannya. Itu ibarat. Jadi ketika kalian bersodakoh, ya, atau kita ini berusaha bersodakoh, jangan sampai orang lain itu diberitahu atau kita memamerkan orang lain. Gambarannya apa? Ketika kita bersodakoh dengan tangan kanan kita, ya, seakan-akan tangan kiri tidak melihat. Nah, itu gambaran di dalam hadis ini. Maksudnya apa? Tidak diperkenankan, bahkan tidak boleh riya atau sum'ah. Riya memperlihatkan apa yang kita sedekahkan atau apa yang kita berikan. Makanya tidak jarang ya, sering kita melihat itu ada di papan-papan masjid atau di list-list
brosur masjid itu ketika ada sodako, ya di sana disebut Abdullah, hamba Allah. Karena orang tersebut tahu tidak mau dipuji, itu tidak apa-apa, ya, untuk mengkiaskan namanya dengan nama seperti itu ketika kita ingin bersodako. Kemudian yang ketujuh, warojulun, dan seorang laki-laki zakaro yang mana itu berzikir Allah kepada Allah kholian, ya, sampai dia itu lepas landas, tidak terasa waktu, tidak berpikir lelah dan lainnya, fadot aina, sampai dia itu menangis, ya. Berikut adalah 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala itu menaungi mereka. Ya, semoga kita termasuk dari 7 golongan tersebut. Ada beberapa hal di sini ya yang harus Ustadz sampaikan karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalian di rumah ya. Coba kita mencoba satu ya, yaitu apa? Wasyabun nasya' fi ibadatillah. Ya. Seorang pemuda yang dia itu gemar sekali beribadah kepada Allah sehingga dia tumbuh itu dalam kehidupan Islami, bi'ais Islami, ya. Di rumah ya, kakak mungkin atau adik masih pada tidur ketika jam 5. Kamu yang mengawali, ayo subuh ya, bangun ya. Kalau jangan menunggu yang lain mengawali, tapi kamu yang mengawali ya, berangkat untuk subuhan. Tidak harus dioprak-oprak sama ibunya marah-marah ya. Apalagi yang sukanya ini begadang sampai jam 3 pagi main HP. Matanya mendelok terus ya di depan HP. Ya. Padahal yang namanya apa? Blue light ya, itu berbahaya loh untuk mata, retina atau dan lain itu ya, bahaya sekali. Jangan terlalu sering begadang sehingga kalian lalai dengan apa yang harus kalian lakukan. Coba introspeksi sekarang di rumah, ya. Lebih banyak megang HP, ya, atau lebih sering bantu orang tua? Ustadz, emang bantu orang tua termasuk ibadah? Iya, termasuk ibadah. Ya. Kamu nyapu, ya, satu debunya itu dihitung beribu-ribu pahala ketika kamu tuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dapat banyak pahala. Ya, Pahala dunia, coba kita bantu orang tua senang. Kemudian orang tua itu bahagia melihat kita didoakan. Yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak harus ya kalian bangun jam 2 dengan kepaksaan. Sholat 2 rakaat sampai sekian rakaat. Ya, paginya teler. Ditanya, kenapa tidur pagi? Tadi malam ya, begadang, ngapain? Sholat, ada batasannya. Boleh, tapi ada batasan, ada takarannya ya. Dan itu lebih baik ketimbang kamu itu apa? Begadang sampai malam. Ini banyak sekali ketemukan ya. Ustadz ayat tidur jam 10 loh. Ya, itu nggak lebih ya. Kadang-kadang masih ada yang ngechat Ustadz malam-malam. Ustadz, Assalamualaikum. Belum tidur. Ngapain? Main game. Wow. Ya. Coba ya, kita coba dengan satu hal ini yang mudah. Insya Allah mudah sekali ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh elektronik ya. Memang sekarang itu lagi dibutuhkan namanya hal seperti ini, elektronik dan lain-lain. Tapi jangan sampai kita itu hidup ya untuk elektronik gitu ya. Bukan. Jadi ketika ada fasilitas itu harus digunakan dengan baik. Waktunya makan harus makan. Sholat waktunya sholat. Coba yang baca Quran habis maghrib ada nggak di sini? Cung. Acung. Ada baru-baruan ya? Ya sehari deh, sehari kalian ada yang baca Quran nggak? Minimal ya 1 muka lah, 1 halaman. Ayo, yang belum coba ya. Bagus. Siapa ini namanya? Happy Bino. Ya, Masya Allah. Diistiqomahkan, tidak harus sekian juz 1 hari, tidak ya. Kalau hal itu membuat kalian lelah kemudian dari istiqomah, tidak boleh ya.
Lakukan apa yang sekiranya itu meski sedikit, tapi istiqomah. Dan terus menerus berangsur-angsur, sehingga itu Allah tahu kalau kalian itu usahanya luar biasa. Seperti itu. Coba, kalian itu pasti sudah sering kan melihat di masjid itu hanya orang-orang tua saja. Ya toh? Hanya orang-orang tua. Di barisan awal itu hanya orang tua. Coba, kita rubah mindset tersebut. Kita, para remaja, para pemuda yang maju ke soft awal, ya penuh itu soft-soft. Ya, bismillah. Pasti bisa. Ya. Seperti itu. Apalagi yang hobinya itu dari pagi, ya, bangunnya itu jam 8. Bangun-bangun pegangannya HP. Alasannya apa? Belajar online. Ya, sudah daring hanya absen. Itu tidak terpuji, tidak baik. Ya. Setelah absen langsung main game. So, kok tahu? Ya tahu. Ya. Karena ada beberapa yang bertobat kemudian ngomong sama Ustadz. Kayak gitu loh. Ustadz, aku maaf, ini main game. Baunya berapa? Tanggal 8. Siapa itu? Rahasia. Hanya untuk motivasi saja kalian semua ya. Jangan sampailah seperti itu. Tidur sudah, ya untuk kesehatanmu seperti itu. Jangan sampai jam 10. Ya. Syukur-syukur jam 9 sudah matikan HP-nya, dicas. HP juga butuh istirahat. Jangan diforsirkan setiap hari kalian tuh harus main HP. Sampai lupa kalian tuh punya kewajiban apa? Ibadah. Ya. Kalian tengok itu orang-orang gereja itu. Ya. Setiap hari Sabtu atau hari Ahad, mereka semangat sekali berbondong-bondong. Ya. Kalau kita itu Allah mudahkan kita ya bisa sholat di rumah. Ya. Ketika masjid itu jauh, ya. Kalau dekat, kejar ya masjidnya. Jangan sampai kalah dengan orang-orang kafir, orang-orang Kristen ya. Dan lain-lainnya. Mereka semangat ya. Kita masa yang Allah ridhoi, yang Allah ridhoi agamanya, masa kita nggak semangat untuk beribadah. Coba mulai sekarang dijadwal ya. HP jam 9 coba kasih ke ibu atau ke bapak atau ke wali kalian tanpa harus disuruh. Nih, Mi, Bu, Pak, HP-nya aku mau tidur. Pagi-pagi bangun subuhan ya. Jangan langsung habis subuhan megang HP, pegang dulu Qur'annya ya. Baru pegang HP nanti ketika sudah mulai daring. Boleh main game itu boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh-boleh aja. Tapi game itu sekiranya membuat kalian itu lalai atau tidak. Masalahnya kan kalian tuh kalau main game itu kan ya nggak cukup sejam. Betul? Nah, main game itu membutuhkan waktu banyak. Ya, butuh tuh banyak sekali. Tidak hanya sejam, tapi berjam-jam. Ya, sampai baterai kalian lowbat pun masih saja dicas sambil mainan HP. Kalian tanpa terasa terjajah oleh orang-orang kafir. Ya. Mana coba kalimat kalian, Indonesia harga mati, negeriku, negeri cintaku, tanah airku. Ya. Tapi tanpa terasa coba, budaya kita sudah dicabik-cabik oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Jangankan budaya Indonesia, budaya Islam aja tidak ada ya. Sudah sulit sekarang. Banyak yang menentang, banyak yang mempermasalahkan. Ya toh? Tapi Allah adil. Dengan adanya corona, semua akhwat menggunakan masker. Yang dulunya sempat tidak bolehkan, tapi sekarang malah banyak yang menggunakan masker. Ayo, kita yang masih muda ini. Ya. Terus ketika kalian itu berteman tuh jangan cuma dari didasarkan oleh apa? Oleh mainan game mabar, yuk mabar, kuy mabar, gitu. Nggak boleh, ya. Tapi coba ketika kalian berteman, ya, tadi, ketika kalian bertemu itu bukan karena game, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak kan game-game itu yang bisa mencari teman di dalamnya, ya. Kemarin saya dengar di berita itu ada seorang siswi ya SMP, ya, dia bermain itu game itu
ya, yang mana dalamnya itu bisa mencari pacar, itu bahaya kan, sampai akhirnya pencabulan hingga meninggal. Itu ada, itu benar. Masa iya harus sampai seperti itu dulu kalian mengalami baru kalian berhenti? Ustaz yakin pasti di rumah itu ibu kalian sering ngomel-ngomel sama kalian, main HP, diforsir. Apalagi yang HP ini gabung sama keluarga, sama ibu. Baterai udah 10% baru dikasih ke ibunya. Ya. Harusnya apa, di rumah itu dimanfaatkan ya untuk birrul walidain. Tugas yang ada diselesaikan. Ini kelas 9 khususnya ya, semangat. Kalian sudah mulai serius, sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ketika memang game itu menjadi ibaratnya refresh otak kalian, kalian cari waktu yang sering dituburkan dengan pelajaran, dengan ibadah. Ya. Dan itu pun menggunakan timer, ya. Tidak main game saja. Dicoba, insya Allah ya, kalau kalian itu istiqomah ya, sedikit demi sedikit, tidak harus kalian berubah itu secara drastis, itu tidak, tapi berangsur-angsur. Rasulullah saja berdakwah saja berangsur-angsur sekian tahun ya. Tahap pertama di Mekah dengan seluruh perjuangannya, kemudian di Madinah hingga sekarang ya, kita menikmati ya. Rasulullah sudah berjuang untuk kita, sekarang kita berjuang untuk agama Allah. Dengan cara apa? Memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar ilmu agama, ilmu yang umum. Sekarang mungkin untuk Instagram, Facebook tidak terlalu, tapi sekarang untuk game ya. Game. Siap tidak untuk menjadi kategori yang Allah naungi di akhirat kelak? Dicoba ya. Mungkin yang sangat mudah tadi yang dicoba untuk merubah kehidupan kita itu apa? Semangat tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi ya, yang keberapa berarti, yang keempat itu ada warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ya. Pemuda ya, atau pemudi ya, yang mana mereka itu semangat sekali ya, ke masjid. Coba, bisa nggak kita putar balikan keadaan? Kita lebih sering beribadah ketimbang main game. Dicoba. Ya. Beribadah tidak harus sholat, tidak harus ini, tidak. Tapi apa, membantu orang tua, merapikan rumah, merapikan kamar kalian masing-masing. Jangan mengandalkan orang tua. Ana yakin kalian pasti banyak yang sudah rindu dengan sekolah. Ya. Karena banyak yang WA Ustaz, kapan masuk sekolah? Kangen sama siapa? Sama teman-teman. Kirain kangen sama pelajaran. Ya. Tapi teman-teman juga termasuknya motivasi untuk kita belajar ya. Jadi pokoknya apapun yang kalian rindukan di sekolah, besok kalau sudah ke sekolah, jangan terlihat kalian itu apa, anak gamer. Ya. Harusnya apa? Wah, aku di rumah, di sekolah harus dimaksimalkan, harus semangat ya. Belajar. Insya Allah ketika kita itu berjuang ya untuk berusaha menjadi salah satu yang Allah ya kelak naungi di akhirat ya, beristiqomah, setelah perlahan Allah nanti menilai, karena Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian itu berbuat baik, kalian akan baik, dan kebaikan itu untuk diri kalian masing-masing. Balas nanti Allah akan membalas. Ya. Nah, ini yang baru join ini ya, di tadi ya, kemana ini. Tolong Ustaz juga sekali memesan di sini kepada kalian semua, ketika daring harus bersemangat ya. Jangan hanya ustadzahnya yang apa, ngomel di grup, seakan-akan kita tuh ngomong itu, ngetik itu nggak sama siapa-siapa gitu. Seolah-olah grup itu hanya kita yang punya gitu ya.
Hanya kita anggotanya. Sedangkan yang komen itu hanya 1, 2. Ustadz, aku udah komen. Iya, komen absen. Tinggal turu ya.